Hello everybody. This is Pascal from Halo semuanya, saya Pascal Lotas dari Neutrality Studies. Dan hari ini saya berbicara dengan Dr. Hazrat Bahar, seorang peneliti postdoktoral di Institute for Communication and Media Studies di Universitas Leipzig, Jerman. Penelitiannya berfokus pada transformasi sistem media Afghanistan selama 2 dekade terakhir. Dan ia direkomendasikan kepada saya oleh seorang teman dekat sebagai orang yang tepat untuk membahas krisis India-Pakistan yang sedang berlangsung dari sisi Afghanistan. Karena politik di kawasan ini sangat terkait erat antara ketiga negara tersebut. Dr. Bahar, selamat datang. Dr. Bahar, welcome. Thank you very much. Max banyak Pascal, Sui Senang, dan sekali lagi, dan terus smallword, my Vdoon Nouts team. Having me. It's great that you said yes to this because it's difficult to find Senang sekali Anda bersedia membahas ini, karena memang sulit menemukan seseorang yang mau berbicara tentang isu yang sangat sensitif ini. Katakanlah, saya sendiri sebenarnya mengungkapkannya, atau dari mana harus memulainya. Tetapi anak benua India dan Asia Tengah terhubung oleh banyak sejarah, banyak kesamaan dan perbedaan etnis, serta pengalaman kolonial, tentu saja. Dan yang menarik, Afghanistan tidak pernah dijajah, bukan? Namun, Afghanistan modern juga, sampai batas tertentu, merupakan hasil dari kolonialisme Inggris. Bisakah Anda mulai dengan menjelaskan bagaimana pembagian antara Afghanistan dan Pakistan masih memengaruhi situasi politik saat ini? Impacts still the political situation today. Thank you very much. Actually, the very establishment of Pakistan. Terima kasih banyak. Sebenarnya, pendirian Pakistan sendiri masih menjadi pertanyaan bagi masyarakat Afghanistan, atau dari sudut pandang resmi pemerintah Afghanistan. Seperti yang Anda sebutkan, sebelum berdirinya Pakistan, Afghanistan dan anak benua atau India berbagi perbatasan. Kemudian, pada tahun 1993, garis Durand ditetapkan. Jadi masih ada pandangan di Afghanistan bahwa garis tersebut dipaksakan oleh pemerintah kolonial Inggris di wilayah tersebut, dan Afghanistan dipaksa menandatangani perjanjian itu. Ini paistin stasknagan sebagian besar wilayahnya kepada yang sekarang menjadi Pakistan. To today's Pakistan. And later on, when the Pakistan was established. Dan kemudian, ketika Pakistan didirikan pada tahun 1947, Afghanistan adalah negara pertama, saya bisa katakan, yang menolak pendirian Pakistan. Dan ada banyak alasan untuk itu. Alasan pertama adalah bahwa seharusnya rakyat diberi kesempatan untuk memutuskan apakah mereka ingin bergabung dengan Afghanistan, negara baru Pakistan, atau India. Namun Pakistan sebenarnya tidak memberikan pilihan itu kepada rakyat tersebut. Karena ketika garis Durand ditarik pada tahun 1993, garis itu sebenarnya membagi etnis yang sama, etnis Pashtun, yang hingga kini masih menjadi etnis mayoritas di Afghanistan. Dan juga, jika saya tidak salah, lebih dari 40 juta orang Pashtun tinggal di Pakistan. Jadi etnis itu terpecah. So they divided that ethnicity, and it was not only the Pashtun ethnicity, they also divided. Dan itu bukan hanya etnis Pashtun, mereka juga membagi etnis Baloch di bagian selatan Afghanistan. Jadi, nasionalisme di Afghanistan, menurut saya, sedang berada pada puncaknya ketika Pakistan didirikan. Itulah, menurut saya, alasan utama mengapa Afghanistan sebenarnya menolak pendirian tersebut. Dan hal itu menanam benih konflik antara kedua negara ini, Pakistan dan Afghanistan. Meskipun kemudian Afghanistan melonggarkan hubungan mereka dan mengakui negara tersebut, pemerintah Afghanistan pada saat itu, benar-benar memberitahu Pakistan bahwa geografi tanah yang mereka warisi tidak diakui oleh pemerintah Afghanistan. Was not recognized by the Afghan government. So that's how the relationship or the neighborhood. Jadi begitulah hubungan atau lingkungan bertetangga sebenarnya terbentuk. Dan saya akan mengatakan bahwa hubungan itu terbentuk dalam situasi yang cukup tegang. Kemudian, situasinya semakin memburuk pada akhir tahun 2000-an. Dan sekali lagi, ketika situasi politik di Afghanistan memburuk pada tahun 1970-an, Pakistan sebenarnya memanfaatkan situasi tersebut dan mendukung kelompok-kelompok Islam yang kemudian berbalik melawan pemerintah Afghanistan. Kelompok-kelompok ini melarikan diri ke Pakistan, menerima pelatihan di sana, dipersenjatai di sana, dan didukung baik secara logistik maupun ideologis di Pakistan.
Mereka pertama-tama berperang melawan pemerintah Afghanistan dan kemudian melawan pendudukan Soviet. Pengalaman pahit semacam ini antara kedua negara masih ada hingga sekarang. Between these two countries still exist, and I would say from the very establishment of the Saya akan mengatakan bahwa sejak awal berdirinya atau sejak lahirnya Pakistan, Afghanistan dan Pakistan tidak pernah mengalami hubungan yang benar-benar bersahabat atau menjadi tetangga yang ramah di antara kedua negara tersebut. Situasi seperti itu masih tetap ada. Setiap kali kedua negara ini mencoba menormalkan hubungan mereka, selalu saja ada sesuatu yang terjadi. Pakistan masih berusaha mendorong pemerintah Afghanistan untuk secara resmi mengakui garis Durand, namun sejauh ini pemerintah Afghanistan menolak atau belum mau secara resmi mengakui garis Durand. Itu hanyalah salah satu bagian dari hubungan mereka, dan masih banyak faktor lain yang berperan di antara kedua negara ini. that have played role between these two countries. I would say negative role because as I mentioned, these two countries have. Saya akan mengatakan peran negatif, karena seperti yang saya sebutkan, kedua negara ini sejauh ini tidak pernah memiliki hubungan yang baik atau hubungan yang bersahabat. Meskipun ada pasang surut, fluktuasi dalam hubungan, khususnya pada era pertama Taliban di akhir 1990-an, kedua negara ini sempat memiliki hubungan yang relatif baik, karena Pakistan adalah salah satu dari 3 negara, yang secara resmi mengakui pemerintahan Taliban pada saat itu. Selain itu, sejauh yang saya pahami dan dari apa yang saya baca, kedua negara ini tidak pernah mengalami hubungan yang baik. Dan lingkungan yang samar atau penuh kebencian seperti ini telah berdampak negatif pada hubungan antara kedua negara ini, menurut saya. Dan Anda tahu, salah satu hal yang benar-benar mengejutkan banyak dari kami baru-baru ini adalah, saya rasa itu minggu lalu atau sudah 10 hari yang lalu, ketika tepat setelah serangan teror di Kashmir terjadi dan para turis India terbunuh, ada sebuah wawancara dengan Menteri Luar Negeri Pakistan. Pewawancara berhasil membuatnya mengatakan bahwa ya, Pakistan dulu mendukung kelompok teroris atas permintaan Amerika Serikat, dan hal ini sekarang menjadi bumerang bagi Pakistan. Ini adalah komentar yang sangat mengejutkan dari seorang Menteri Luar Negeri. Bisakah Anda mungkin memberikan konteks untuk hal itu? Apa peran terorisme? Karena Anda tahu, secara umum orang cenderung berpikir bahwa Afghanistan telah menjadi tempat berkembang biaknya terorisme. Tetapi kita telah melihat bagaimana perbatasan yang berpori, perbatasan Pashtun yang berpori, telah digunakan kedua arah untuk, ya, mari kita sebut saja, mungkin bukan terorisme, tetapi oposisi politik yang bersifat kekerasan. Violent political opposition. Yeah, that's true. Actually, I would say for me that was. Itu benar, sebenarnya. Bagi saya, komentar itu tidak mengejutkan. Tapi yang akan membuat saya terkejut adalah jika pejabat pemerintah Pakistan mengakui apa yang mereka lakukan. Mungkin itu karena Amerika Serikat, atau mungkin karena kepentingan nasional mereka sendiri menurut saya. Saya akan dengan hati-hati tidak setuju jika dikatakan itu hanya karena Amerika Serikat atau Barat, karena pemahaman saya juga karena masalah Kashmir dengan India. Dan seperti yang saya sebutkan, untuk membuat pemerintah Afghanistan kesal, pemerintah Pakistan sebenarnya membina dan mendukung organisasi-organisasi radikal keagamaan tersebut, menurut saya. Religiously radical organization, I would say it's. I don't know if Saya tidak tahu apakah kita harus menyebut mereka teroris atau kelompok pemberontak. Orang-orang yang menurut saya telah mengalami radikalisasi, pertama-tama terhadap India, dan kedua juga terhadap pemerintah Afghanistan. Dan kemudian ketika Uni Soviet menginvasi Afghanistan, Anda tahu dalam gambaran besarnya, saat itulah blok Barat mendukung mereka yang berperang melawan Uni Soviet. Dan setelah itu, mereka membutuhkan tenaga manusia. Tenaga manusia itu pertama-tama berasal dari orang-orang yang belajar di madrasah. Saya rasa mereka sangat rentan untuk dengan mudah diradikalisasi atau didorong untuk berperang melawan Uni Soviet. Dengan dukungan logistik dan finansial tidak hanya dari Barat, tetapi juga dari beberapa negara Teluk, khususnya Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. particularly the Saudi Arabia, the United Arab Emirates. So
Jadi, kelompok-kelompok itu, menurut saya, muncul di Pakistan di bawah pengawasan apa yang mereka sebut sebagai establishment, secara sederhana, militer Pakistan. Mereka dilatih, didukung, dan digunakan tidak hanya untuk tujuan strategis Barat, tetapi juga untuk tujuan strategis pemerintah Pakistan. Seperti yang saya sebutkan, mereka memiliki tenaga manusia ini untuk berperang melawan India di Kashmir. Dan mereka juga memiliki tenaga manusia ini untuk mengacaukan atau melawan pemerintah Afghanistan. Pada tahun 1970-an, ketika istilah seperti terorisme belum digunakan untuk aktivitas-aktivitas ini, mereka sudah melatih, mendukung, dan membiayai kelompok-kelompok tersebut untuk mengumumkan atau melakukan apa yang disebut perang suci melawan pemerintah Afghanistan pada tahun 1970-an. Holy war against the Afghan government in 1970s. That was quite before the Soviet invasion. Itu terjadi jauh sebelum invasi Soviet ke Afghanistan. Jadi, kelompok-kelompok tersebut digunakan oleh Pakistan bukan hanya untuk tujuan atau kepentingan negara-negara Barat, tetapi juga untuk kepentingan mereka sendiri. Namun sekarang, sebenarnya, saya akan mengatakan bahwa Taliban memiliki tempat perlindungan di Pakistan ketika mereka berperang melawan pemerintah Afghanistan dalam 2 dekade terakhir. Jadi mereka menganggap Taliban sebagai aset strategis dengan pemikiran bahwa mereka akan memiliki pemerintahan di Afghanistan setelah mereka memperoleh atau menguasai pemerintahan atau tata kelola Afghanistan. Dan mereka juga akan menggunakan aset-aset tersebut Taliban di negara itu untuk melawan India. The Taliban in the country against India, but I would say so far that didn't yield the result that they were. Tapi saya akan mengatakan sejauh ini hasilnya tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Namun sekali lagi, mereka juga memberikan tempat perlindungan, pelatihan, dan dukungan finansial kepada Taliban dalam 2 dekade terakhir untuk melawan negara-negara Barat. Jadi menurut saya, ini bukan hanya demi kepentingan negara-negara Barat, tetapi ada kepentingan lain di luar narasi kepentingan Barat tersebut. Karena pemerintah Pakistan saya ragu untuk mengatakan masih, tapi mereka menganggap kelompok-kelompok itu sebagai aset nasional mereka, yang bisa digunakan untuk melayani kepentingan mereka, baik di Kashmir, di Afghanistan, maupun di tempat lain di mana mereka bisa mengirimkan mereka dan mengamankan kepentingan mereka. Itu menarik. Apakah Anda melihat komentar Menteri Luar Negeri Pakistan ini agak menyesatkan? Seolah-olah mencoba menyalahkan AS atas masalah yang sebenarnya jelas merupakan strategi Pakistan sejak awal, yaitu menggunakan operasi rahasia baik di Afghanistan maupun di India. Apakah saya memahaminya dengan benar? Am I understanding that correctly? Exactly. That's exactly what I was trying to say. Tepat sekali. Itulah yang sebenarnya ingin saya katakan. Sekali lagi, bukan hanya pemerintah Pakistan yang benar-benar mendukung, memberikan dukungan finansial, tempat perlindungan dan pelatihan bagi kelompok-kelompok tersebut. Karena kepentingan Barat atau kepentingan AS, kepentingan mereka sendiri juga saling terkait. Jadi ada kesamaan kepentingan antara AS, negara-negara Barat dan Pakistan dalam mendukung organisasi-organisasi tersebut yang sekarang justru berbalik melawan Pakistan. Jadi, dalam arti tertentu, yang kita lihat sekarang adalah Pakistan tidak mampu mengendalikan karena Pakistan juga menjadi korban serangan teroris, bukan? Bukan hanya India dan Afghanistan. Maksud saya, serangan itu juga terjadi di Pakistan. Dan dalam arti tertentu, Pakistan sedang kehilangan kendali atas kekuatan yang mereka ciptakan sendiri. Apakah menurut Anda, mereka sekarang mengakui hal itu? Apakah sekarang ada perubahan strategi? Atau apa ini masih tertanam dalam cara kerja aparatur militer di Pakistan yang besar? Dan sampai batas tertentu, sampai itu. To some extent still works. I would say it's Saya ingin mengatakan bahwa saya bertanya-tanya apakah situasinya masih berbalik melawan pihak establishment Pakistan karena mereka masih mendukung organisasi-organisasi tersebut. Apa yang mungkin terjadi di masa depan, misalnya di Kashmir atau bagian timur Pakistan, bisa saja disebabkan oleh organisasi-organisasi itu yang mungkin dikendalikan oleh Pakistan.
Saya ingin mengatakan bahwa serangan terbaru, meskipun tidak diklaim secara resmi, entah bagaimana, terkait dengan organisasi-organisasi yang anggotanya atau pimpinannya masih berada di Pakistan, dan pemerintah Pakistan tidak mengambil tindakan serius untuk membongkar aktivitas semacam itu. Meskipun mereka mungkin secara resmi melarang organisasi-organisasi tersebut atau mengklaim telah membubarkannya, para pemimpinnya masih ada di sana. Officially dismantled, but leadership is still there. So I would say Jadi saya akan mengatakan bahwa ini terjadi karena jenis organisasi seperti ini, jenis pemberontakan seperti ini memiliki banyak wajah. Jadi di satu sisi, ya saya akan mengatakan bahwa ini masih menjadi kepentingan Pakistan. Dan beberapa aktor lain mulai berbalik melawan Pakistan seperti TTP, Tehrik-e-Taliban Pakistan. Mereka pada awalnya didukung menurut saya oleh pemerintah Pakistan karena sebelumnya mereka adalah bagian dari Taliban Afghanistan yang berperang melawan Afghanistan. Namun, belakangan ini, setelah runtuhnya pemerintahan, dan juga setelah TTP menyadari bahwa mereka juga bisa berjuang dengan cara yang sama seperti Taliban Afghanistan melawan Afghanistan, mereka entah bagaimana mengubah arah dan mulai melawan pemerintah Pakistan, pihak penguasa, untuk menegakkan hukum Islam, hukum Syariah di Pakistan. Sharia law in Pakistan. So until that, the TTP was somehow. Jadi sampai saat itu, TTP entah bagaimana didukung secara tidak langsung oleh pemerintah Pakistan. Namun setelah itu, ketika mereka berbalik melawan pemerintah Pakistan, mereka mulai melawan pemerintah. Mereka memulai berbagai serangan, operasi militer. Cara mereka melakukannya juga agak dipertanyakan. Dan ada beberapa organisasi lain, tidak harus organisasi keagamaan atau organisasi radikal lainnya. Ada kekuatan lain yang ada di Pakistan yang juga melawan pemerintah Pakistan, khususnya organisasi Balok. Saya lupa nama resminya, tapi gerakan separatis Balok, menurut saya sedang berjuang melawan pemerintah Pakistan. They're fighting against the Pakistani government, and we have been noticing a very drastic surge. Dan kami telah melihat lonjakan yang sangat drastis dari orang-orang Baloch dan juga dari TTP. Jadi melihat situasi Pakistan saat ini, tampaknya Pakistan tidak sepenuhnya mampu mengelola atau mengendalikan organisasi-organisasi ini. Namun di sisi lain, saya akan mengatakan bahwa Pakistan sangat santai atau tidak mengambil tindakan terhadap organisasi-organisasi yang tidak mempertanyakan pemerintahan atau otoritas pemerintah Pakistan. Tetapi mereka melakukan serangan keluar perbatasan. Jadi saya akan mengatakan, mereka tidak mengambil tindakan serius terhadap yang seperti itu. Tetapi mereka justru berusaha menekan mereka yang mempertanyakan pemerintahan Pakistan, khususnya TTP atau Gerakan Separatis Baloch. The TTP or the Baloch separatist movement. So at the same time, Jadi pada saat yang sama, ada dukungan untuk beberapa kelompok yang dianggap berguna, dan perlawanan terhadap kelompok-kelompok yang menentang. Maksud saya, dari sudut pandang ini, masalahnya relatif sederhana bagi Pakistan. Tentu saja, situasinya jauh lebih kompleks di lapangan. Tapi bisakah Anda juga menceritakan sedikit tentang pemerintahan Pakistan? Maksud saya, kapan? Setahun setengah yang lalu, Imran Khan, Perdana Menteri terpilih, digulingkan dari kekuasaan. Sekarang dia masih mendekam di penjara dan para pendukungnya ditekan. Peran militer Pakistan menurut persepsi saya, meskipun saya bukan ahli, saya melihat Pakistan sangat mirip dengan cara saya memandang Mesir, sebagai negara yang sangat dikendalikan dan bergantung pada aparatur militer. Apakah itu adil untuk dikatakan? Dan apakah militer yang kurang lebih memegang kendali atau aparatur militer? Atau apakah kendali sipil atas negara Pakistan masih relevan? control of the Pakistani state relevant? I do agree with you. It's actually from the very beginning. Saya setuju dengan Anda. Sebenarnya, sejak awal berdirinya Pakistan, yang berkuasa adalah militer. Jika melihat sejarah Pakistan, negara ini hampir lebih sering diperintah oleh militer daripada pemerintahan sipil. Sejak awal, setiap kali ada pemerintahan sipil, pemerintahan itu digulingkan, lalu muncul lagi kediktatoran militer. Begitu juga pada tahun 1990-an, pemerintahannya adalah militer. Dan lagi pada awal 2000-an, kembali pemerintahan militer yang berkuasa. Mursibah al-Zadiri, Myanmar mengendali. Memang pemerintahan sipil juga ustay pada tindak membuat kertas.
Ini seperti demokrasi. Act more like in a democratic way. It's like a democracy, but looking close into the operators. Namun jika kita melihat lebih dekat pada operasi lembaga Pakistan, kita memahami seperti yang Anda sebutkan dengan tepat, bahwa Imran Khan adalah sosok yang bisa saya katakan didatangkan meskipun dia terpilih. Tetapi jika kita melihat lebih dekat bagaimana pemilu itu berlangsung, saya akan mengatakan bahwa dia didatangkan oleh militer. Karena pada saat itu mereka berada di halaman yang sama. Dan ketika Imran Khan mulai mengkritik lembaga militer, dia menurut saya itu akan menjadi kudeta terhadap Perker dan cara yang mirip dari Nino. Math, Al-Faskin ni wastisa taken, the precision of Tumendal, to NMGU in East Grove John Khan. The military, and they disqualified Imran Khan, and as we know, that's still in Dan seperti yang kita tahu, dia masih di penjara. Dan pemerintahan sipil yang sekarang, sekali lagi, di balik layar, tetap saja militer yang berperan. Memang mereka punya Perdana Menteri dan Presiden, tapi ketika menyangkut isu-isu yang sangat sensitif, seperti India atau keamanan nasional, selalu militer yang memutuskan, yang mengembangkan kebijakan, dan yang menjalankan kebijakan tersebut. Saya juga akan mengatakan bahwa militer yang mengawasi segalanya di Pakistan. Di beberapa negara demokratis, seharusnya justru sebaliknya, Perdana Menteri atau Presiden yang memegang kendali. Tapi di Pakistan, kita melihat situasinya benar-benar berbeda. In Pakistan, we see situations are totally different. And once again, I would say, as you put it rightly, I do. Dan sekali lagi, saya akan mengatakan, seperti yang Anda katakan dengan tepat, saya setuju, dalam seluruh sejarah Pakistan, dan bahkan sekarang, militerlah yang mendikte, mengendalikan, dan menjalankan kebijakan luar negeri serta politik dalam negeri mereka sendiri. Siapapun yang menentang militer, kita bisa melihat posisi mereka seperti Imran Khan saat ini. Sebelumnya, itu adalah Perdana Menteri lain, bahkan Benazir Bhutto. Sebelumnya lagi, saya rasa itu ayahnya, Bhutto pada tahun 70-an. Jadi, seolah-olah militer membawa siapapun yang mereka inginkan ke pemerintahan. Dan siapapun yang menentang militer, entah bagaimana menghilang atau disingkirkan dengan cara berbeda. Kadang melalui kudeta, kadang melalui metode lain. Taktiknya berubah, tetapi kendali utama dan kekuasaan utama tetap berada di tangan militer. Powers are with the military, and I would say there is very limited. Dan saya akan mengatakan bahwa ruang bagi pemerintahan sipil sangat terbatas selama mereka berseberangan dengan militer. Jika mereka sejalan dengan militer, tidak masalah. Tidak akan ada masalah, seperti yang kita lihat pada situasi di Pakistan saat ini. Pemerintahan sipil tidak mempertanyakan atau menantang apa yang dilakukan militer. Jadi semuanya baik-baik saja. Namun, begitu pemerintahan sipil mulai mempertanyakan atau menantang otoritas militer, situasinya akan benar-benar berbeda. Dan militerlah mendalilkan kebijakan luar negeri dan politik dalam negeri negara tersebut. Jadi, kemana hal ini membawa kita ketika kita mencoba memahami siapa yang memegang kendali di Pakistan dan apakah? Karena di satu sisi, kita punya masalah ini bukan? Terutama ketika menyangkut Kashmir dan India, pihak Pakistan mengatakan, ini bukan kami. Maksud saya, ini adalah serangan teroris. Tidak ada hubungannya dengan kami. Sementara pihak India mengatakan, tidak. Kalian sudah menggunakan metode ini terhadap kami selama ini, dan ini adalah eskalasi dari pihak kalian. Kelompok-kelompok ini berada di bawah kendali kalian, jadi kalian yang harus disalahkan. Apa yang Anda sampaikan kepada kami adalah bahwa Pakistan, sampai batas tertentu, memang memiliki kendali atas beberapa kelompok teroris ini, tetapi tidak atas yang lain. Di satu sisi, ada pemerintahan sipil, tetapi kekuasaannya hanya berlaku selama sejalan dengan militer. Bisakah kita berharap bahwa Pakistan memiliki proses pengambilan keputusan yang kurang lebih terpusat, sehingga negara itu bisa diperintah dengan baik? Atau apakah Pakistan berada dalam situasi di mana kita sendiri tidak tahu? Pusat-pusat kekuasaan di Pakistan tidak sepenuhnya berkuasa, melainkan hanya memiliki wilayah kekuasaan kecil mereka masing-masing. Dan cara negara itu bergerak, serta serangan-serangan seperti ini yang kemudian terjadi, mungkin benar-benar berada di luar kendali para pengambil keputusan militer.
katakanlah begitu. Let's say the military decision makers. I doubt that the situation in Pakistan is out of Saya meragukan ada situasi di Pakistan benar-benar di luar kendali militer. Oh, ya, setidaknya di beberapa bagian itu mereka akan mengatakan selain bahwa mereka tidak atau mereka tidak mampu mengendalikan secara efektif, terutama di Balochistan dan wilayah Fatah di Pakistan. Ya, di wilayah-wilayah tersebut, saya akan mengatakan militer Pakistan tidak berhasil. Namun secara umum, septerya ada tatwiri di FOP sebagai pint dan eksperimen maritim Pakistan. Ada Thomar, Emet Siv, Ramber, Ekari semoga ruin serangan balazin, Dind, pemitan. The western part, the eastern part of Pakistan, as we have noticed, like in the last 2000. Seperti yang telah kita perhatikan, pada tahun 2019 dan 2020 juga terjadi semacam bentrokan antara kedua negara ini, Pakistan dan India. Saya akan mengatakan bahwa Pakistan merespons dengan cukup baik. Saya bertanya-tanya, apa India akan kembali melakukan serangan bedah serupa? Jika itu terjadi, Pakistan mungkin akan membalas dengan cara yang sama. Ini berarti bahwa Pakistan masih menurut saya mengendalikan situasi secara keseluruhan. Meskipun masalahnya saya katakan semakin besar. Bukan hanya gerakan separatis Baloch, ada juga gerakan lain. Kita bisa menyebut TTP yang sekarang menimbulkan masalah sampai-sampai militer Pakistan tidak mudah mengendalikan mereka atau tidak bisa mengendalikan mereka seperti dulu. Namun untuk mengatakan bahwa situasinya benar-benar di luar kendali militer Pakistan, bagi saya masih meragukannya. Saya masih percaya bahwa militer berada dalam posisi untuk mengendalikan, bukan untuk mengendalikan sepenuhnya, tetapi untuk mempertahankan, saya akan katakan status quo. Karena mengendalikan berarti memiliki komando yang kuat. Namun saya rasa Pakistan tidak berada dalam posisi untuk memiliki komando yang sangat kuat atas masyarakat di Balochistan. Mereka yang berjuang melawan pemerintah, militer Pakistan, dan juga di wilayah Fatah atau secara keseluruhan di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Namun demikian, saya akan katakan bahwa establishment Pakistan masih cukup kuat untuk mempertahankan status quo. Dan seperti yang saya sebutkan, masalah-masalahnya semakin besar. It's not only the security situation, now it's more about the economic situation of the. Sekarang situasinya lebih berkaitan dengan kondisi ekonomi Pakistan karena sedang memburuk dan utang yang mereka terima semakin meningkat, serta pembayaran utang tersebut sudah melampaui kapasitas pemerintah Pakistan saat ini. Meskipun mereka berusaha mendapatkan dana dari Tiongkok, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, dan IMF, saya tetap mengatakan bahwa mereka berada dalam situasi ekonomi yang sangat kritis. Militer, menurut saya, tidak terlalu peduli dengan hal itu. Yang mereka pedulikan adalah kelangsungan hidup mereka sendiri, kekuasaan mereka sendiri, dan selama kelangsungan hidup mereka terjamin, selama otoritas mereka tidak dipertanyakan, saya rasa Pakistan akan tetap seperti sekarang. Dan militer menurut saya berada dalam posisi untuk mempertahankan itu selama otoritas dan kewenangan mereka tidak dipertanyakan atau ditantang. Saya baru saja berbicara di saluran ini beberapa hari yang lalu dengan Jyotisman Mudiar dari saluran India and Global Left. Dan dia juga mengatakan bahwa Pakistan saat ini sebenarnya tidak mampu untuk terlibat perang lagi dengan India karena situasi ekonomi dan karena Pakistan saat ini secara struktural berada pada titik yang sangat lemah. Apakah Anda setuju dengan penilaian tersebut? Bahwa sebenarnya apa yang kita lihat di Kashmir saat ini tidak bisa menjadi kepentingan Pakistan. Keterjangkauan mungkin. Ya, saya pikir pemerintah Pakistan bisa menanggungnya. Tapi biayanya akan terlalu besar menurut saya. Melihat situasi ekonomi Pakistan saat ini, biayanya akan terlalu tinggi. Saya rasa itulah yang sebenarnya diupayakan atau diinginkan pemerintah India untuk memberikan beban ekonomi yang lebih besar, atau sebaiknya saya katakan untuk memaksakan dan menambah beban ekonomi pada pemerintah Pakistan daripada terlibat dalam konflik militer langsung. Karena jika melihat situasi ekonomi kedua negara ini,
ekonomi India sedang berkembang pesat, PDB mereka meningkat, dan citra mereka secara keseluruhan juga membaik. Tapi jika melihat Pakistan, mereka masih berjuang dan bergulat dengan siklus utang, seperti menerima dana dari satu tempat dan membayar ke tempat lain. Jadi saya tetap akan mengatakan karena pemerintah atau pemerintahan Pakistan menurut saya memiliki porsi pendanaan dan pembiayaan yang cukup besar di dalam negeri Pakistan. Of financing and funding within Pakistan, they have so many sources of funding. Mereka memiliki begitu banyak sumber pendanaan, seolah-olah mereka terlibat dalam semacam bisnis. Mereka punya bank sendiri, yayasan sendiri, perusahaan konstruksi sendiri, pabrik-pabrik. Jadi mereka menerima dana dari begitu banyak sumber yang berbeda, tetapi mereka tidak peduli dengan pemerintah sipil dan rakyat. Jadi menurut saya, pemerintah Pakistan, pihak establishment Pakistan, berada dalam posisi yang mampu menanggungnya, tetapi biayanya menurut saya terlalu besar. Dan saya pikir dalam jangka panjang, establishment mungkin tidak akan mampu mempertahankan situasi seperti ini, kecuali ada pihak eksternal atau pendana eksternal yang turun tangan. Saya rasa untuk saat ini, ya Pakistan masih bisa mempertahankan dan menanggungnya. Tetapi kemampuan ini, menurut saya, terlalu mahal bagi establishment. Too costly for the establishment. Okay. And if we look at the situation, Dan jika kita melihat situasi di wilayah Pashtun, dan Anda sudah membicarakannya di awal, kan? Wilayah Pashtun dan Balok, yang dulu dibagi antara Pakistan dan Afghanistan hingga hari ini, sejauh yang saya pahami, masih membentuk satu kelompok etnis yang kohesif, bukan? Dan perbatasannya terbuka, sehingga orang bisa keluar masuk di antara kedua wilayah itu. Bagaimana perbatasan yang terbuka di wilayah Baloch dan Pashtun ini memengaruhi, katakanlah, kebijakan keamanan dan kebijakan luar negeri Pakistan? let's say, the security policy and the foreign policy of Pakistan? Ya, perbatasan saya akan katakan berada dalam situasi yang sangat sensitif. Namun terkadang Pakistan, pihak establishment di Pakistan, juga memanfaatkan narasi semacam ini. Mereka mengatakan di dalam negeri bahwa gerakan separatis Baloch didukung oleh organisasi intelijen India. Hal yang sama juga berlaku untuk TTP. Mereka mempromosikan narasi bahwa kelompok ini didukung dan dibiayai oleh pemerintah India. Baru-baru ini ada satu lagi menurut saya, gerakan yang sangat murni, PTM, Pashtun Tahafuz Movement atau Gerakan Perlindungan Pashtun. Tahafuz movement or Pashtun protection movement, it's also sometimes blamed that they are also Kadang-kadang juga diklaim bahwa mereka menerima dukungan dari pemerintah India. Saya ragu, saya benar-benar sangat meragukan narasi semacam ini. Ya perbatasannya sangat terbuka. Saya akan mengatakan situasinya sangat sensitif dan pemerintah Pakistan tidak berada dalam posisi untuk mengendalikan wilayah ini. Tapi saya juga akan mengatakan bahwa mereka secara strategis memanfaatkan narasi ini untuk memberitahu masyarakat lokal Pakistan. Lihat, last politik balok ini mentangkatau karena wangit haming thanked for restaff. because they are receiving support from the Indian government, and TTP is against the Pakistani establishment because they are Dan TTP menentang pihak berwenang Pakistan karena mereka diduga menerima dukungan dari pemerintah India. Hal yang sama juga berlaku untuk PTM. Mereka mengklaim bahwa mereka menentang pihak berwenang karena menerima dukungan dari India. Jadi, mereka juga entah bagaimana memanfaatkan situasi sensitif ini untuk mendukung narasi mereka atau mengalihkan perhatian masyarakat dari masalah yang sebenarnya. Orang-orang yang berjuang melawan pihak berwenang melakukannya karena mereka mengklaim tak menerima hak yang cukup atau setara dibandingkan dengan warga Pakistan lainnya, khususnya yang berada di Punjab. Pakistani peoples, particularly in Punjab, the peoples are receiving all those rights. Rakyat tidak menerima semua hak tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada masyarakat di Fatah. PTM didirikan untuk memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat Pashtun di wilayah itu, karena mereka telah dirampas hak-haknya, bukan hak istimewa, tetapi hak sejak awal berdirinya pemerintahan tersebut. Situasi di Pakistan, menurut saya, telah memburuk akibat kebijakan-kebijakan dari militer. Namun entah bagaimana, karena kebijakan-kebijakan ini, masyarakat Baloch justru mulai menyuarakan pendapat mereka, dan kini mulai melakukan perlawanan, serta berjuang melawan pemerintah Pakistan, semata-mata untuk mendapatkan hak-hak mereka. Hal yang sama juga berlaku untuk PTM.
Ini bukan perlawanan bersenjata, melainkan lebih kepada perjuangan. Namun TTP memiliki tujuan yang berbeda. Mereka lebih berjuang untuk menegakkan syariah atau hukum Islam. Bringing Sharia or Islamic law, but yes, these border region from. Tapi ya, wilayah perbatasan antara Pakistan dan Afghanistan memang berperan. Wilayah-wilayah ini telah memberikan dampak negatif, baik di Pakistan maupun di Afghanistan. Karena terkadang, apapun yang terjadi di Pakistan juga berdampak negatif pada situasi di Afghanistan. Setelah pergantian rezim, Pakistan sekarang menyalahkan Taliban Afghanistan karena mendukung TTP di Pakistan. Dan juga entah bagaimana menyalahkan Afghanistan karena mendukung orang-orang Balok di Pakistan. Yang menurut saya sangat aneh, karena saya tidak melihat adanya hubungan antara gerakan separatis Balok dan Taliban. Taliban menurut saya lebih seperti kelompok religius, sedangkan separatis Balok lebih merupakan gerakan nasionalis yang berjuang untuk hak-hak mereka sendiri. Nationalist movement that is fighting for their own rights, but that's how the Pakistanis are using these kind. Tapi begitulah cara orang Pakistan menggunakan gerakan-gerakan seperti Baloch, TTP, dan PTM sebagai dalih untuk mengalihkan perhatian masyarakat di Pakistan dari masalah yang sebenarnya. Masalah yang sebenarnya adalah militer mengendalikan pemerintahan. Militer memerintah negara sesuai keinginan mereka, dan mereka tidak peduli dengan beban ekonomi atau kesulitan yang dialami masyarakat setempat. Dan menurut saya, itulah sebabnya situasi di Pakistan semakin memburuk. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin untuk menambah satu tetangga lagi dan membuat situasinya semakin rumit, apakah Anda melihat ada peran Iran dalam keseluruhan situasi ini? Bukan berarti Iran secara aktif mencoba mempengaruhi keadaan, tetapi apakah Iran dan perbatasan antara Pakistan dan Iran, serta Afghanistan dan Iran, juga berperan dalam cara percampuran politik ini, kemudian membentuk kebijakan luar negeri Pakistan saat ini? Current Pakistani foreign politics. I would say yes, Pakistan does have a role. Saya akan mengatakan, ya, Iran memang memiliki peran. Dan saya pikir sekitar 3 bulan yang lalu, militer Iran benar-benar menyerang posisi di dalam Pakistan. Dengan klaim bahwa ada organisasi yang oleh Iran disebut sebagai organisasi teroris yang memiliki tempat perlindungan di Pakistan. Dan Iran secara langsung menargetkan posisi-posisi tersebut. Saya lupa nama organisasinya, tapi sepertinya Jaish al-Adl atau kelompok serupa. Jadi, pemerintah dan militer Iran benar-benar melakukan serangan tersebut. Setelah itu, pemerintah dan militer Pakistan juga merespons dengan cara yang sama. Mereka juga menyerang beberapa posisi di Iran. Namun, baru-baru ini, sekitar 2 atau 3 hari yang lalu, saya pikir Menteri Luar Negeri Iran pergi ke Pakistan untuk melakukan mediasi antara Iran dan Pakistan guna meredakan konflik yang sedang berlangsung. Peran Iran menurut saya tidak terlalu terlihat atau tidak terlalu berdampak. Tapi memang, seluruh kawasan ini sangat saling terhubung menurut saya. Lihat saja posisi Afghanistan, berbatasan dengan Iran dan juga Pakistan, dan beberapa kelompok beroperasi di Iran. Kadang-kadang Iran menyalahkan Afghanistan atas keberadaan beberapa kelompok. Di Pakistan, Pakistan menyalahkan Afghanistan. Dan sebelumnya, pemerintah Afghanistan juga menyalahkan negara-negara yang sama, Iran dan Pakistan, karena mendukung atau menampung kelompok-kelompok yang menentang Afghanistan atau berperang melawan pemerintah Afghanistan. Maksud saya, kawasan ini sangat saling terhubung, tetapi beberapa negara memiliki keterkaitan yang lebih erat dan pengaruh yang lebih besar satu sama lain dibandingkan yang lain. And they have more influence on each other than other. I would say yes, Iran does have a role, but I would. Saya akan mengatakan ya, Iran memang memiliki peran, tetapi menurut saya, peran dan dampaknya tidak sebesar Pakistan di Afghanistan atau Pakistan di India. Namun, Iran tetap, menurut saya, memiliki peran. Kadang-kadang mereka mencoba menampilkan diri lebih sebagai mediator. Baru-baru ini, hubungan antara Iran dan Afghanistan, menurut saya, setelah pergantian rezim, cukup baik. Beberapa delegasi Taliban pergi ke Iran, dan beberapa delegasi dari Iran datang ke Afghanistan. Jadi Iran sedang berusaha menunjukkan bahwa mereka memiliki hubungan baik di kawasan menurut saya dengan Taliban, dengan Pakistan, dengan India,
dan juga dengan negara-negara Asia Tengah. Namun menurut saya, peran mereka, khususnya dengan Pakistan, tidak terlalu berbeda dibandingkan dengan India di Afghanistan. Compared to India in Afghanistan. And the biggest neighbor. Dan yang lainnya, tetangga terbesar bagi semua orang, termasuk Afghanistan, Anda memiliki perbatasan darat dengan Tiongkok. Apa kesan Anda tentang keterlibatan Tiongkok dalam hubungan Afghanistan, Pakistan, India? In the Afghanistan-Pakistan-India relationship. I would say, Saya akan mengatakan bahwa China dan India berada dalam posisi yang relatif berbeda, karena mereka saling menganggap sebagai pesaing, dan hubungan mereka tidak sebaik hubungan antara China dan Pakistan, atau China dan Afghanistan. Namun secara keseluruhan, melihat situasi saat ini, khususnya serangan yang terjadi 2 minggu lalu di Kashmir, China sedang berupaya untuk menyoroti, menurut saya, perseteruan, konflik antara Pakistan dan India. Namun secara umum, saya akan mengatakan peran China sangat terlihat dan cukup signifikan dalam hubungan dengan Pakistan, karena mereka memiliki volume hubungan ekonomi yang besar dan investasi China di Pakistan. Melihat ke sejarah mereka, mereka juga musuh fauna bersama di India. kind of common enemy of India. So they're also because of that. Jadi mereka juga karena adanya kesamaan atau musuh bersama, mereka juga memiliki hubungan yang baik. Pelabuhan Gwadar dan juga proyek CPEC di Pakistan, nilainya lebih dari, saya kira, 60 miliar dolar. Jadi menurut saya, China memiliki peran yang sangat signifikan di Pakistan. Selain itu, China dulu dan masih memiliki hubungan yang baik, menurut saya, dengan Taliban. Mereka juga memiliki hubungan yang baik dengan pemerintahan sebelumnya. Meskipun peran China menurut saya, di Afghanistan, China tak memiliki dampak. China does have an impact, and particularly after the withdrawal of the US forces. Dan khususnya setelah penarikan pasukan AS dari Afghanistan, Tiongkok memandang Afghanistan sebagai wilayah strategis. Mereka telah mulai berinvestasi dan juga membangun hubungan baik dengan Taliban. Karena sebelumnya, Tiongkok tidak terlalu bersahabat atau senang dengan pemerintahan Taliban pada tahun 1990-an. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kelompok, seperti kelompok Uighur, yang berjuang melawan Tiongkok. Tiongkok meyakini bahwa orang-orang tersebut dilatih dan didukung di Afghanistan atau di wilayah Pakistan. Jadi sekarang, Tiongkok berusaha mencegah Afghanistan kembali menjadi negara di mana berbagai kelompok dapat dilatih, didukung, dan dibiayai. Kelompok-kelompok yang nantinya bisa mempertanyakan atau bahkan mulai perlawanan di Tiongkok. Question or start fighting in China. So I think China is having a very strong. Jadi menurut saya, Tiongkok sedang melihat ke depan dengan sangat serius di wilayah itu, dan mereka telah menjalin hubungan yang cukup baik dengan Taliban, serta hubungan yang jauh lebih baik dengan Pakistan. Namun, ketika berbicara tentang India, saya rasa mereka lebih memandang satu sama lain sebagai pesaing. Meski begitu, saya akan mengatakan bahwa Tiongkok sedang berusaha meredakan konflik yang sedang berlangsung. Selain itu, Tiongkok berpandangan bahwa konflik atau perang apapun di wilayah tersebut tidak menguntungkan bagi kepentingan nasional mereka atau bagi kawasan secara keseluruhan, karena pendekatan Tiongkok di wilayah itu lebih berfokus pada ekonomi. Saya akan mengatakan bahwa, khususnya saat ini, mereka tidak terlalu peduli siapa yang berkuasa atas siapa. Mereka tidak peduli soal demokrasi. They don't care about the democracy, they don't care about the type of government like the Western. Mereka tidak peduli dengan jenis pemerintahan, tidak seperti negara-negara barat yang mengaku peduli. Namun tetap saja, mereka melihat negara atau wilayah berdasarkan kepentingan ekonomi mereka. Jadi itulah mengapa saya pikir mereka membangun hubungan yang baik dengan katakanlah Afghanistan. Dan juga, Afghanistan melihat Tiongkok sebagai kekuatan yang sedang muncul, yang layak untuk dijalin hubungan baik. Karena dari sudut pandang ekonomi, Tiongkok adalah menisafki ekonomi terbesar di kawasan itu. Since your potential matasport and yanfers your folfolk, after the time potential. Tiongkok temput stand you su tam stem, Afghanistan, you tiumpuka, istama.
natural resources, while Afghanistan need an investment. I think that's where their interests are converging. Saya rasa disitulah kepentingan mereka bertemu. Hal yang sama juga berlaku untuk Pakistan. Menurut saya, di Pakistan bukan hanya kepentingan ekonomi, mereka juga seperti yang saya sebutkan, memiliki musuh bersama. Jadi hubungan mereka bisa saya katakan cukup strategis dan mereka saling menyebut satu sama lain. Saya lupa istilah yang mereka gunakan, sahabat segala cuaca kalau tidak salah. Ya, mereka saling menggunakan istilah sahabat segala cuaca. Dan Tiongkok selalu, terutama secara ekonomi, tangan untuk membantu pemerintah atau pemerintah Pakistan ke situasi di Pakistan, khusus situasi ekonomi yang tidak paham. In Pakistan, particularly economic situations are not good. It's first China that are step in help. Pertama-tama, Tiongkok yang turun tangan dan membantu. Namun ketika menyangkut India, sekali lagi, India masih memandang Tiongkok sebagai pesaing. Tapi menurut saya, Tiongkok entah bagaimana lebih netral di kawasan itu. Saya meragukan apakah peran mereka masih netral terhadap Pakistan. Tetapi dibandingkan dengan kawasan lain, saya pikir Tiongkok memainkan peran yang netral. Meski begitu, saya akan mengatakan Tiongkok memiliki pengaruh yang kuat, bukan hanya di Afghanistan, tetapi juga di semua negara Asia Tengah, Kyrgyzstan, Tajikistan, semua negara ini, juga Iran, peran yang bahkan lebih besar di Pakistan. Namun India dan Tiongkok kewis sebagai serising. Consider each other like a competitor. Right. But so overall, are you... Benar. Tapi secara keseluruhan, apakah Anda melihat alasan struktural yang menyebabkan memburuknya hubungan antara Pakistan, India, dan Afghanistan? Atau apakah situasi secara keseluruhan dengan Tiongkok dan Iran yang sebenarnya mencoba menengahi dan menjaga konflik agar tidak meningkat menjadi kekerasan terbuka akan membantu menenangkan situasi? Atau Anda pesimis terhadap perdamaian rapuh saat ini antara India dan Pakistan? At the moment between India and Pakistan? I think India. Saya pikir mungkin akan melakukan sesuatu. Tapi saya bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar akan terlibat dalam perang skala penuh melawan Pakistan? Melihat apa yang sedang terjadi dan melihat pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh pemerintah India, tampaknya mereka setidaknya akan melakukan sesuatu yang mirip dengan apa yang pernah mereka lakukan sebelumnya, seperti serangan bedah, mungkin. Saya rasa itu, seperti yang juga sudah dikatakan sebelumnya, hampir tak terelakkan. Mungkin mereka sedang mempersiapkan hal itu. Tapi saya tetap bertanya-tanya, karena selain itu, perang skala penuh, saya rasa itu tidak akan terjadi. Tapi kadang-kadang, serangan bedah seperti itu juga bisa berubah menjadi semacam perang, karena bagi saya sulit untuk memastikan. Begitu itu terjadi, sulit untuk mengendalikannya dengan mudah. Once it's happened, it's difficult to be controlled so easily. But I think India is also thinking more strategically. Namun, saya pikir India juga berpikir lebih strategis dengan mempertimbangkan konflik ini. Karena seperti yang saya sebutkan, ekonomi India sedang berkembang pesat. Perang dalam bentuk apapun pasti akan berdampak buruk pada pembangunan India. Selain itu, perang dengan Pakistan akan semakin memperkuat narasi yang diciptakan militer di dalam Pakistan. Jadi apapun yang terjadi, situasi ekonomi Pakistan yang semakin memburuk. Militer akan memundur pemerintah narasi bau memwajibkan perang melawan India. Meskipun India pasti akan berang sesaat menghadapi Pakistan, sungguh saya sebagai melakukan atau dalam perbedaan di Pakistan. Conduct or they may go into like a full-fledged war. In the same is, I think, a war in that region is. Dan hal yang sama juga berlaku menurut saya. Perang di wilayah itu bukanlah kepentingan Iran dan juga bukan kepentingan Afghanistan. Itu juga bukan kepentingan Tiongkok. Jika melihat situasi tersebut secara lebih strategis, karena jika Pakistan menderita, sebagian besar perekonomian Afghanistan pada dasarnya bergantung pada Pakistan. Ini berkaitan dengan perbatasan, barang-barang yang masuk dari Pakistan ke Afghanistan. Jika perang terjadi di wilayah itu, situasinya pasti akan memburuk. Hal yang sama juga berlaku untuk Iran, bahkan untuk negara-negara Asia Tengah. Jadi menurut saya, perang kecil kemungkinannya terjadi. Saya akan mengatakan mungkin hanya serangan terbatas yang sangat terukur. Tapi saya ragu situasinya akan berkembang lebih jauh dari itu. Karena India
mungkin tidak menginginkannya. beyond that, because India may not want that, and Pakistan definitely is if you have Dan Pakistan jelas berada dalam situasi itu. statements by the Jika Anda melihat pernyataan pemerintah dalam 2 minggu terakhir, Anda bisa dengan mudah memahami bahwa mereka sedang berada dalam situasi yang sangat sulit. Mereka sedang berusaha dan mereka memanggil PBB serta negara-negara barat. Mereka memanggil siapa saja yang menurut mereka bisa membantu meredakan situasi. Jadi tentu saja, ini juga bukan kepentingan Pakistan dan juga bukan kepentingan Iran. Sedang perang namad, perang besar-besar. Tidak sesuai berbor strain terboras, dan investasi. Saya retur steniund. inevitable. I think that may happen. Well, okay, that was Baik, a lot of itu sangat informatif. Itu banyak sekali informasi. Terima kasih banyak, Dr. Bahar. Apakah ada tempat di mana Anda kadang-kadang menerbitkan analisis sehingga orang bisa mengikuti Anda? analysis at all where people could follow you? Good to mention this. You mentioned this point actually. Bagus sekali Anda menyebutkan hal ini. Sebenarnya, Anda yang mengangkat poin ini. Seperti yang Anda tahu, gelar magister saya adalah di bidang hubungan Pakistan dan Afghanistan, yang lebih berkaitan dengan politik. Namun kemudian, ketika saya memulai studi doktoral di bidang komunikasi dan media, saya lebih beralih ke arah ilmu komunikasi dan media, bisa dibilang begitu. Bahkan posisi saya di Universitas Leipzig, ketika saya mengomentari hal-hal seperti topik yang kita bahas hari ini, saya tidak memperkenalkan diri sebagai peneliti di Universitas Leipzig. Karena situasi seperti ini tidak ada hubungannya dengan studi doktoral saya atau afiliasi saya saat ini dengan universitas. My current affiliation with the university. I used to write about politics. Dulu saya menulis tentang politik. Blog. I think I have. Sebelumnya, saya punya blog pribadi, tapi saya rasa saya sudah tidak memperbaruinya selama 6, 7, 8 tahun terakhir. Sekarang saya lebih fokus pada media, komunikasi, dan sistem media, semua hal itu. Sebagian besar informasi tersebut saya bagikan di LinkedIn dan kadang-kadang di Twitter. Blog pribadi saya masih ada, tapi seperti yang saya sebutkan, it's sebangsa, so tidak mempermaruta, me too bros tahu small than Ford. Like in the last 10 years actually. Yeah. Well, that would be a good reason. Nah, itu akan menjadi alasan yang baik untuk memulai lagi sekarang. Karena itu tadi merupakan gambaran yang sangat baik. Dan saya sangat berterima kasih atas hal itu. Dr. Hazrat Bahar, terima kasih atas waktunya hari ini. Senang sekali berbicara dengan Anda, Tuan Lotas. Mr. Pascal. Thank you. En emakan si Pio, Urain Newsestein na fixim fire.